Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagaimana kabarnya pemirsa pada kesempatan sore kali ini? Sore kali ini suasananya sedang hujan para pemirsa. Enaknya kalau lagi hujan itu proses menghafal Al-Quran itu sangat baik sekali. Apalagi kalau kita melakukannya dengan santai nih. Jadi kita nggak merasa proses menghafal Al-Quran kita itu berat atau menjadi sebuah beban. Akan tapi kita merasakan bahwa menghafal Al-Quran ini adalah proses yang santai dan juga bukan menjadi beban untuk kita. Nah, sebenarnya bagaimana sih kita bisa merasakan proses kesantaian dalam proses menghafal atau memorizing Al-Quran? Hari ini, pada kesempatan sore kali ini, kita akan bahas dalam judul Santai Hafal Al-Quran. Kita akan pelajari insya Allah bagaimana dari sisi illustration daripada pembelajarannya. Kemudian nanti kita akan memberikan ilustrasi dari sisi bagaimana sebenarnya santai memorize itu bisa kita terapkan dalam proses menghafal Al-Quran. Nah, kemudian juga kita akan pelajari insya Allah kiat lengkap menghafal santai dan juga kita akan ambil kesimpulannya. Berikut kita akan tutup pembelajaran kita. Para pemirsa yang dirahmati dan dicintai oleh Allah, seringkali menjadi pertanyaan bahwa menghafal Al-Quran itu kok santai gitu. Mungkin mayoritas orang ingin santai dalam menghafal Al-Quran. Dan tentunya dia ingin bahwa proses menghafal Al-Quran dia itu tidak menjadi beban untuk dirinya. Nah, tentunya di sini timbul pertanyaan yang ada dalam pribadi kita. Apakah itu mungkin dilakukan? Jadi proses menghafal Al-Quran santai itu apakah mungkin dilakukan? Karena kan daripada pandangan kesantaian dari sisi setiap pribadi itu kan relatif. Mungkin bagi seorang itu kondisi yang santai, mungkin bagi seseorang yang lain itu adalah sesuatu yang berat. Nah, tentunya di sini para pemirsa, penting bagi seseorang itu yang ingin santai dalam proses menghafal, dia harus memahami dulu konsep daripada santai itu seperti apa. Nah, kemudian dia baru bisa di situ mengetahui kapan dia waktu senggangnya, kapan dia waktu sibuknya, sehingga di situ dia tahu nih kapan waktu-waktu santai yang dia bisa gunakan dalam proses menghafal Al-Quran. Para pemirsa, ada 3 langkah supaya kita bisa santai dalam proses menghafal. Satu adalah step yang pertama, kita harus bisa ketahuilah siapa diri Anda dalam waktu Anda. Jadi kalau kita pingin yang namanya dapetin santai dalam proses menghafal Al-Quran, kita harus tahu dulu sebenarnya diri kita itu dari sisi waktu kita itu seperti apa. Kenali diri kita dari sisi time kita, lifetime kita. Nah, kemudian setelah kita mengetahui hal tersebut, mulai di situ kita bisa buat jadwalkan ya pada proses itu, sehingga ketika kita melakukan nanti dalam proses menghafal santai itu betul-betul sesuai jadwal yang memang kita tahu bahwa di kegiatan itu adalah waktu santai kita dan bukan waktu kita terbebani. Akhirnya pada proses menghafal pun dia akan mendapatkan proses yang namanya santai tersebut. Dalam konsep ilustrasi proses menghafal Al-Quran, manusia itu ada yang dia dikategorikan sebagai pribadi yang very busy atau sangat sibuk, ada yang sibuk, atau ada manusia itu yang dia santai gitu ya. Banyak daripada waktu-waktu yang dia bisa gunakan sehingga menghafal Al-Quran itu santai sekali. Pada konteksnya, misalkan kalau di pesantren kami dulu, kami dalam proses menghafal itu sangat santai. Artinya kami bisa menikmati dalam proses menghafal Al-Quran. Nah, kemudian bagi orang-orang yang dia sibuk hari ini, dia harus tahu kapan waktu dia sangat tinggi dari sisi pekerjaan ataupun pattern activitiesnya, kapan dia sedang daripada high memory worknya, kapan dia sedang balance gitu ya. Nah, sehingga di situ ketika dia tahu 24 jam waktu dia itu betul-betul dia ketahui kapan waktu sibuk, kapan waktu sangat sibuk, dan kapan waktu yang senggang.
Nah, dari sisi senggang inilah nanti dia bisa gunakan itu untuk proses santai dalam proses menghafal Al-Quran. Nah, orang-orang yang sibuk sekali di sini dia harus bisa menetapkan waktu-waktu yang mana di situ dia bisa gunakan proses menghafal tetap santai walaupun sibuk. Tetap santai walaupun banyak aktivitas. Artinya di sini proses daripada kegiatan yang dia serba sibuk itu jangan sampai menjadikan beban sehingga dia tidak merasakan santai dalam proses menghafal. Yang paling tepat adalah dia harus bisa selection waktu dia. Kapan dia waktu yang sibuk, artinya dia tidak bisa membarengi itu dalam konteks menghafal. Dia harus fokus dari sisi pekerjaan aktivitasnya itu. Kapan waktu senggangnya yang itu bisa diisi dengan kesantaian dalam proses menghafal. Dan banyak pula tantangan-tantangan yang tiba-tiba datang dalam hidup ini. Jadi orang itu yang tadinya gak sibuk diberikan mungkin tugas dari atasan, tugas dari orang-orang yang lebih tinggi jabatannya, sehingga yang tadinya waktunya tidak sibuk akhirnya jadi sibuk gitu ya. Makanya kita harus tahu dan mengukur, harus mengenal pribadi kita di lifetime 24 jam itu seperti apa, begitu ya para pemirsa. Nah, makanya penting sekali kita itu punya yang namanya selection. Jadi ketika kita sudah mengenal pribadi kita itu kapan waktu very busy-nya, waktu sibuknya, waktu yang paling sibuknya dan waktu yang senggangnya, dia melakukan selection. Sebenarnya waktu mana yang paling cocok untuk bisa diisi sehingga dia merasakan kesantaian dalam proses menghafal Al-Quran. Makanya ada yang namanya ilmu golden relax time, yaitu bagaimana seseorang itu mencari waktu santai yang paling golden gitu ya pada proses menghafal atau data GRT. Sebenarnya di waktu 24 jam itu golden time memorize-nya itu atau golden relax time-nya itu seperti apa gitu ya. Nah, karena dia mengincar kesantaian dalam proses menghafal, artinya di situ dia harus tahu GRT saya itu kapan. Nah, setelah diketahui data GRT, nanti baru bisa dibangun dari sisi konsistensinya. Sehingga dia melakukan proses menghafal itu di time GRT-nya, ya. Kemudian dia bisa konsisten di waktu tersebut. Cara mencari GRT adalah bagaimana kita melihat aktivitas, cari aktivitas di situ yang no worries dia, yang tidak sibuk, yang senggang, yang tidak ada beban, ya. Itu berpotensi sekali kita bisa gunakan untuk santai dalam proses menghafal. Nah, kemudian dari sisi 24 jam kita itu apa saja ya? Misal jam 1 kegiatannya apa? Apakah itu GRT? Apakah itu sebuah aktivitas yang dia itu no worries, tidak very busy gitu ya? Nah, kemudian di jam kedua bagaimana? Cari golden relax time-nya itu atau GRT. Nah, ternyata di jam 1.30 ada GRT. Tetapkan di situ GRT untuk proses menghafal yang santai. Ternyata di jam 13 ada GRT. Nanti akan ketahuan di situ GRT for memorize Al-Quran. Maka pola golden relax time ini diambil dalam daftar aktivitas yang tidak sibuk. Karena kalau dia sibuk banget gitu, artinya dia gak bisa sediain waktu nanti dalam proses santai dalam menghafal. Tapi kalau dia tahu GRT-nya atau golden relax time dia untuk proses menghafal, nanti dia akan bisa tetapkan itu sehingga dia bisa membangun konsistensi dalam waktu yang santai pada proses menghafal Al-Quran. Nah, kiat lengkap santai, bagaimana sih sebenarnya kita bisa memulai menyusun dalam proses kesantaian kita pada proses menghafal, bahwa penting diketahui dalam membangun proses menghafal santai memiliki tujuan untuk tidak menimbulkan stres. Jadi supaya kita itu enggak stres dalam proses menghafal. Jadi dia bisa pribadinya itu bisa menikmati waktu, kemudian juga fleksibel pada proses menghafal Al-Qurannya. Nah, pertama ada 7 langkahnya yang perlu kita ketahui. 1, pilih waktu yang tenang. Kemudian gunakan metode ringkas yang bertahap. Nanti dia membangun kombinasi aktivitas santainya. Kemudian juga buat lingkungan yang nyaman.
ya. Baru setelah itu visualisasikan ayat, terapkan istirahat berkala, dan juga jadikan hal tersebut sebagai rutinitas. Jadi mulai pilih waktu yang tenang dulu para pemirsa. Jadi kita pilih waktu yang tenang, yang paling cocok untuk proses menghafal. Baru kita selection nanti waktunya. Jadi pertama itu kita tentukan dulu sebenarnya waktu kita itu ya, yang dia sibuk sekali itu kapan GRT-nya. Kemudian lingkungan itu sangat penting sekali. Makanya kalau orang yang mau santai itu kan lingkungannya dikondisikan dulu para pemirsa. Jadi dia kondisikan dulu lingkungannya sehingga dia bisa dapetin yang namanya kenyamanan. Makanya ada 3 filosofi yang harus dipegang, bahwa orang yang proses santai itu bukan malas tapi bijaksana, konsisten lebih penting daripada intensitas, dan juga stres dihindari pada proses menghafal Al-Quran. Maka 3 manfaat menghafal itu supaya seseorang itu bisa santai. 1, dia supaya nggak stres. Jadi proses menghafal Al-Quran itu jangan sampai dia menjadi stres, akhirnya jadi bosan. Kemudian yang kedua, penting bagi seseorang itu mengetahui waktu yang sibuk, waktu yang sangat sibuk, dan waktu yang sibuk, yang senggang gitu ya. Ada yang senggang, ada yang sibuk, ada yang sangat sibuk. Nah, ketika dia sudah tahu itu, nanti dia bisa tetapkan itu. Dan jangan sampai kesantaian ini yang kita dambakan, kita nggak pernah tahu cara mendapatkan kesantaian itu, sehingga proses menghafal Al-Quran itu jadi berat untuk pribadi kita. Makanya menghafal santai itu penting bagi orang-orang yang tidak mau tekanan, tidak mau stres ya. Dia mau menekankan kenyamanan, dia mau menekankan konsistensi, kreativitas. Jadi betul-betul melaksanakan aktivitinya itu, memorizing aktivitinya itu tidak tertekan gitu ya para pemirsa. Nah, ini penting sekali bagi orang-orang yang ingin santai dalam proses menghafal Al-Quran. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat ya untuk Anda semua. Barakallahu fiki, subhanakallah, barakallahu fikum, barakallahu fika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.